Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boeka akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Terakhir kemarin ini sekalian Boeka gabungkan materinya ya untuk kelas sore ya. Jadi kita ulangi lagi pada materi bilangan rasional dan irasional. Jika terakhir kemarin kita sudah belajar dua teorema, ada totalnya 5 sub di dalamnya. Itu kan berkaitan dengan bilangan real ya. Teorema yang berkaitan dengan bilangan real. Ada A dikali 0 hasilnya adalah 0, atau 0 dikali berapapun bilangan hasilnya 0. Kemudian ada Z ditambah A, jika hasilnya sama dengan A maka Z-nya sama dengan 1. Kemudian jika U dikali B hasilnya adalah B, maka U-nya adalah 1. Itu ya. Kalau tadi ya Z ditambah A sama dengan A maka Z-nya 0. Maaf ya, tadi ada yang salah sebut. Kemudian ada lagi yaitu jika tadi kita punya A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Itu ya. Terus kemudian ada lagi yaitu jika A dikali B sama dengan 0, maka kemungkinannya yang ada adalah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan rasional dan irasional. Kita perhatikan catatannya, yaitu jika bilangan asli N dikatakan genap jika mempunyai bentuk 2N untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, di sini kita tahu ya, ganjil dan genap hanya ada di bilangan asli, bukan pada bilangan bulat. Jadi 0 itu bukan genap. Ya, pernyataan genap atau ganjil hanya ada di bilangan asli. Kemudian bilangan asli dikatakan ganjil jika mempunyai bentuk 2N dikurangi 1 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin ada bilangan asli yang bernilai ganjil sekaligus genap. Nah, sekarang masuk ke teoremanya. Di sini ada teorema ketiga yang mengatakan bahwa tidak ada suatu bilangan rasional R. Jadi kita simbolkan bilangan rasional tersebut dengan variabel R, sehingga jika R tersebut dikuadratkan maka hasilnya sama dengan 2. Tidak akan pernah ada bilangan rasional R sedemikian hingga R kuadrat hasilnya sama dengan 2. Kita tahu bahwa kalau R kuadrat di akar itu kan hasilnya adalah nilai R-nya kemungkinan adalah akar 2 atau negatif akar 2. Itu yang kita tahu. Dan akar 2 ataupun negatif akar 2 itu kan jelas bukan bilangan rasional. Nah, sekarang kita buktikan. Andai kata kalian bisa membuktikan dengan cara langsung, nah silahkan dibuktikan dengan cara langsung. Yang Bu Eka contohkan ini adalah cara pembuktian tak langsung. Di mana cara pembuktian tak langsung itu kita menggunakan negasi dari pernyataan teorema ketiga tersebut. Jadi di sini kalau negasinya tidak ada suatu bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2, maka negasi kalimatnya kita jadikan apa? Ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, kalimatnya kita susun seperti ini. Jadi kita menganggap, kita mengandaikan ya. Jadi karena belum tentu pengandaiannya ini benar atau salah. Jadi kita pakai negasinya. Jika negasinya ternyata terbukti benar, maka teorema 3 salah. Tapi kalau negasinya ternyata salah atau negasi dari teorema 3 salah, maka teorema 3-nya bernilai benar. Andaikan R bilangan rasional sehingga R kuadrat sama dengan 2. Maka ada bilangan asli P dan Q di mana FPB dari P dan Q sama dengan 1. Sedemikian hingga R tadi bilangan rasionalnya berbentuk P per Q. Kenapa di sini kita ambil FPB-nya 1?
faktor persekutuan terbesarnya 1. Karena kalau kita mau melihat suatu bilangan rasional, itu kan kita pilih yang bentuknya paling sederhana. Nah, bilangan rasional yang bentuknya paling sederhana itu kan FPB-nya 1. Contoh, kita diberikan bilangan rasional 3/5. Walaupun keduanya sama-sama ganjil tapi FPB-nya 1. Kita diberikan bilangan rasional 10/2. 10/2. FPB-nya kan berapa? FPB-nya adalah 2. Tapi kita ambil yang paling sederhana. Bentuk sederhana dari 10/2 adalah 5/1. Nah, 5 dan 1 itu FPB-nya adalah 1. Jadi kita maksudnya di sini adalah mengambil bilangan rasional yang bentuknya paling sederhana. Ya. Jadi paling sederhana, maka FPB-nya adalah 1. Karena kita punya R kuadrat sama dengan 2, maka R tadi kan bentuknya adalah P per Q, dapat kita tulis menjadi P per Q dikuadratkan sama dengan 2. Nah, P per Q dikuadratkan sama dengan 2, dapat kita jabarkan lagi menjadi P kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan Q kuadrat, sehingga yang ruas kiri tinggal menjadi P kuadrat, yang ruas kanan menjadi 2 dikali Q kuadrat. Nah, coba sekarang kalian perhatikan P kuadrat sama dengan 2 dikali Q kuadrat. Bentuknya serupa dengan bagian catatan bilangan asli dikatakan genap, yaitu ada koefisien 2 di depan N kan kalau bilangan asli genap. Nah, di sini ada koefisien 2 di depan Q kuadrat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan karena P kuadrat berbentuk 2 dikali Q kuadrat, maka kita katakan bahwa P kuadrat bernilai genap. P kuadratnya yang masih bernilai genap. Jadi P kuadrat bernilai genap. Nah, dari P kuadrat bernilai genap ini kita tahu sendiri, adakah karena P kuadrat kan artinya P dikali P ya. Nah, P dikali P ini kan tidak mungkin mempunyai dua bilangan yang bentuknya berbeda. Tidak mungkin P yang satu ganjil, P yang satu genap. Otomatis keduanya kondisinya harus sama. Kalau enggak ganjil dengan ganjil ataupun genap dengan genap, karena sama-sama P tadi ya. Nah, di sini ketika kita kuadratkan, P kuadrat ini bernilai genap. Nah, bilangan yang menghasilkan bilangan genap kondisinya harus sama, otomatis adalah bilangan genap dikali bilangan genap. Akibatnya karena P kuadrat bernilai genap, maka P-nya juga bernilai genap. P bernilai genap. Nah, di sini kita sudah punya satu nilai P, P-nya genap. Ya, P-nya genap. Nah, kita tadi juga tahu bahwa FPB dari P dan Q itu adalah 1. P dan Q adalah 1. Nah, di sini kita perhatikan, kalau P-nya sudah genap, FPB-nya 1, tidak mungkin Q-nya genap juga. Karena apa? Kalau sama-sama genap, kemungkinannya kalau enggak FPB-nya minimal 2, ya berarti kelipatan dari itu, atau bukan kelipatan ya. Kalau P genap Q genap, otomatis FPB-nya bukan 1. Minimal FPB-nya 2, atau bisa jadi bilangan yang lebih besar daripada 2. Maka karena kita punya P genap, FPB-nya 1, maka otomatis Q-nya ganjil. Nah, sekarang kita mau membuktikan lebih lanjut apakah benar Q-nya ganjil. Nah, sekarang kita cross check lagi. Jadi kita lanjutkan dari bentuk P kuadrat sama dengan 2 dikali Q kuadrat ya. Nah, kita coba perhatikan, tapi yang kita pakai di sini tetap P-nya yang genap ya.
kita tahu tadi P-nya genap, maka kalau menurut catatan berarti ada bilangan asli, di sini disimbolkan dengan M, sehingga dapat membentuk si P itu menjadi 2 kali M. Karena apa? P genap berarti ada bilangan asli, katakanlah M yang mengakibatkan P berbentuk 2 kali M. Nah, sekarang kita mau lanjutkan dengan bentuk yang seperti ini, apakah tetap Q-nya bernilai ganjil? Nah, dari P sama dengan 2M ini tadi, berarti kalau P-nya kita kuadratkan, maka yang ruas kanan kan akan menjadi 2M dikuadratkan. Dengan kata lain, P kuadrat sama dengan P kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Kemudian kita juga punya tadi di awal, P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Nah, ini kita gabungkan, berarti kan P kuadratnya ini pasti sama, nggak mungkin bilangan yang berbeda. Dari P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, dan P kuadrat sama dengan 4M kuadrat, maka kita peroleh 2Q kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Nah, dari sini kita sederhanakan, yaitu kedua ruas dikalikan dengan setengah atau dibagi dengan 2, sehingga ruas kiri menghasilkan Q kuadrat, yang ruas kanan menghasilkan 2M kuadrat. Nah, berarti dari sini kita punya petunjuk ya, Q kuadrat berbentuk 2M kuadrat. Loh, dia dikali dengan bilangan 2. Ya, bilangan 2 di sini. Otomatis kita peroleh dari catatan bahwa Q bernilai genap. Oh, kenapa? Karena Q kuadrat genap, otomatis Q genap. Ya, penjelasannya sama dengan yang P tadi ya. Nah, di sini ternyata kita punya 2 nilai. Yang satu tadi menghasilkan Q ganjil, yang kedua ini menghasilkan Q genap. Berarti kan kontradiksi dengan catatan yang baris ketiga. Tidak mungkin ada bilangan asli yang bernilai ganjil sekaligus genap. Padahal P dan Q tadi adalah bilangan asli. Tapi di sini malah menghasilkan Q ganjil dan Q genap. Nah, gimana ini bilangannya? Kan tidak mungkin seperti itu. Maka dapat kita pastikan bahwa pengandaian ini tadi atau negasi dari teorema ketiga bernilai salah. Ya. Jadi kontradiksinya, baca lagi ini ya, kontradiksi dengan pernyataan ini tadi ya, sehingga pengandaiannya salah. Kalau pengandaiannya salah, maka kesimpulannya adalah teoremanya benar. Oke, ini penjelasan tentang tidak ada suatu bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sifat keterurutan bilangan real. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana bilangan real itu keterurutannya ya. Ada suatu P bilangan real positif. Jadi istilahnya di sini P tebal, kita anggap dia adalah simbol bilangan real positif. Di mana kita punya bilangan real positif, otomatis P ini bukan merupakan himpunan bilangan kosong. P bukan himpunan kosong ya, mohon maaf Eka salah sebut. P bukan himpunan kosong. Di mana P ini adalah himpunan bagian dari bilangan real. P adalah himpunan bagian dari bilangan real. Memenuhi sifat-sifat berikut. Ini coba dicerna lagi ya, karena nanti ada penjelasannya terkait dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Jika A dan B anggota bilangan real positif, maka A ditambah dengan B juga merupakan anggota bilangan real positif. Sifat-sifat ini bisa kita anggap sebagai aksioma. Jika A, B anggota bilangan real positif, maka A ditambah B anggota bilangan real positif. Jadi
Sederhananya, jika bilangan real positif ditambah bilangan real positif, hasilnya juga merupakan bilangan real positif. Itu secara sederhananya kalimatnya. Yang kedua, masih sama, jika A dan B anggota bilangan real positif, maka hasil perkalian A dengan B juga merupakan bilangan real positif. Jadi sederhananya, kalau A bilangan real positif dikali dengan B bilangan real positif, maka hasilnya adalah bilangan real positif juga. Nah, di sini coba perhatikan, di sini tertulisnya bukan P lagi ya, tetapi A adalah anggota bilangan real. Jika A anggota bilangan real, maka A merupakan salah satu kemungkinan berikut. Nah, ini kita harus memperluas cara pandang kita. A ini jangan selalu dianggap bilangan positif. A jangan selalu diisi oleh bilangan positif, karena A bisa jadi adalah bilangan negatif, ya, ataupun yang lain. Nah, jika tertulis A anggota P, maka artinya adalah A bilangan real positif. Jika A sama dengan 0, maka dia adalah 0. Berarti kita anggap A sama dengan 0. Nah, kalau di sini tertulisnya negatif dari A adalah anggota bilangan real positif, negatif dari A adalah bilangan real positif, maka kita dapat simpulkan bahwa A sendiri adalah bilangan real negatif. Kalau negatif dari A adalah bilangan positif, negatif dari A adalah bilangan real positif, maka A sendiri adalah bilangan real negatif. Contohnya, misalkan A sama dengan 2,5, otomatis masuk kategori yang I. Misalkan A sama dengan negatif 0,7. A sama dengan A-nya ya ini ya. A sama dengan negatif 0,7. Atau misalkan BK coba tuliskan ya biar nggak bingung. Nah, misalkan di sini tertulis A sama dengan negatif 0,7 ya. Maka negatif dari A itu kan bisa kita tulis negatif dari negatif 0,7 ini. Maka di sini kita punya negatif A sama dengan 0. Oke, ini 0 ya. Bukan 6, 0,7. Jadi A sama dengan negatif 0,7. Negatif dari A kita tulis menjadi negatif dikali negatif 0,7. Sehingga negatif A sama dengan 0,7. Maka negatif A yang nilainya 0,7 itu masuk di kategori yang ketiga. Seperti itu. Oke, ini Bu Eka hapus dulu. Nah, ketiga sifat yang bagian C tersebut disebut sebagai sifat trikotomi. Artinya apa? Sifat untuk pembagian dari bilangan real. Jadi ada 3 wilayah. Kalau sederhananya apa? Bilangan real itu kan dipecah jadi 3. Ada bilangan real negatif, ada 0, dan ada bilangan real positif. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Jika A anggota bilangan real positif, jadi tulisan A anggota P, itu secara penulisan pertidaksamaannya menjadi A lebih dari 0. Kemudian jika A merupakan anggota dari
himpunan P digabung dengan himpunan yang anggotanya 0, dengan kata lain di sini A bisa saja bernilai 0, maka dapat ditulis menjadi A lebih dari atau sama dengan 0. A lebih dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain, bentuk notasi A anggota P digabung himpunan yang beranggotakan 0 itu dapat kita sebut sebagai bilangan real tak negatif. Nah, sekarang kalau negatif A anggota P, ya, negatif A ya yang anggota P, maka dapat kita tulis menjadi negatif A lebih dari 0. Negatif A lebih dari 0, artinya apa? A-nya kurang dari 0. Jika negatif A lebih dari 0, artinya A kurang dari 0. Jika negatif A anggota himpunan bilangan real positif digabung dengan himpunan yang anggotanya 0, maka dapat kita tulis negatif A lebih dari atau sama dengan 0. Artinya apa? A-nya sendiri kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga dapat kita sebut menjadi bilangan real tak positif. Intinya apa? Tidak memuat bilangan real positif. Nah, sekarang perhatikan definisi yang pertama ini ya. Misalkan A dan B anggota bilangan real. Jika A dikurangi B anggota bilangan real positif, jadi A dan B adalah bilangan real. Kita belum tahu A-nya positif ataukah A-nya negatif, ataukah A-nya 0, ataukah B-nya 0, ataukah B-nya positif atau B-nya negatif, kita belum tahu. Tapi di sini ada pernyataan, jika A dikurangi B anggota P, berarti A yang dikurangi B itu merupakan anggota bilangan real positif, maka yang mungkin adalah A lebih dari B atau B kurang dari A. Ini sama saja ya, hanya peletakan tulisannya dibedakan. Nah, penjelasannya ini bisa kita jabarkan di sebelahnya. Ya, coba perhatikan di situ. A dikurangi B adalah anggota bilangan real positif. A dikurangi B anggota bilangan real positif. Dengan kata lain dapat kita tulis menjadi A dikurangi B lebih dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan B, sehingga ruas kiri tinggal A ditambah 0, yang ruas kanan 0. Nah, bentuk sederhananya adalah A lebih dari B. Jadi di sini sembarang A dan B-nya bisa bisa negatif, bisa positif, ataupun bisa jadi 0. Contohnya, kalau hanya sama dengan negatif 2. A-nya sama dengan negatif 2. Maka B-nya adalah bisa jadi negatif 3, B-nya bisa jadi negatif 4, B-nya bisa jadi negatif 5. Di mana negatif 2 itu kan pasti lebih besar daripada negatif 3. Negatif 2 juga lebih besar dari negatif 4. Jadi A dan B sama-sama bilangan negatif ini ya, di sini kondisinya. Nah, sekarang kita cek. Misalkan kita pilih A negatif 2, B-nya adalah negatif 3. Kita operasikan di pernyataan A. Pernyataan pertama ini tadi dari definisi, yaitu negatif 2 dikurangi negatif 3. Maka hasilnya adalah 1. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Maka hasilnya adalah 1. 1 adalah bilangan real positif. Ini contohnya. Ya. Kemudian selanjutnya, serupa dengan pernyataan yang pertama, hanya saja di sini ditambahi ada A dikurangi B anggota P digabung himpunan yang anggotanya 0. Tandanya sedikit dibedakan, kalau tadi kan cuma lebih dari, nah di sini ada tanda sama dengannya. Jadi jika A dikurangi B anggota P digabung himpunan yang anggotanya 0, maka A lebih dari atau sama dengan B, atau bisa juga kita tulis B kurang dari atau sama dengan A.
Ini dari definisinya. Nah, sekarang kita masuk ke teoremanya. Misalkan A, B, dan C sembarang anggota di bilangan real. Kalau sembarang, berarti nilai dari A, B, dan C ini bebas. Entah dia negatif, entah dia positif, entah dia 0. Pernyataan pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka kita peroleh yaitu A lebih dari C. Ini Bu Eka sebutkan dulu pernyataannya. Yang kedua, jika A lebih dari B, maka apapun nilai dari C mengakibatkan A ditambah C lebih dari B ditambah dengan C. Pernyataan ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, berarti C adalah bilangan positif ya. Maka kalau kita kalikan, hasilnya adalah C dikali A lebih dari C dikali B. Dan jika A lebih dari B tetapi C-nya kurang dari 0 atau C-nya bilangan negatif, maka mengakibatkan CA kurang dari CB. Nah, sekarang kita buktikan dulu yang pernyataan 4A ya. Teorema 4A. A lebih dari B. Tadi berdasarkan definisi kita mengatakan bahwa A min B anggota dari bilangan real positif. Begitu juga B lebih dari C, artinya B dikurangi C anggota bilangan real positif. Maka kita peroleh, tadi kan kalau dua bilangan positif saling dijumlahkan hasilnya juga merupakan bilangan positif ya. Sehingga kita tuliskan di sini A dikurangi B ditambah dengan B dikurangi C juga merupakan bilangan real positif. Ya, ini dituliskan lagi karena mau dijabarkan di sini. Jadi ruas kiri yang itu tadi A dikurangi B tadi kan ada kurungnya. Itu kan kalau penjumlahan karena sama-sama penjumlahan dan pengurangan tinggal kita hapus tanda kurungnya. Sehingga berbentuk A ditambah B dikurangi B dikurangi C anggota bilangan real positif. Nah, di situ ada B dikurangi B, itu kan hasilnya 0, sehingga menjadi A ditambah 0 dikurangi C anggota P. Sehingga kita punya A dikurangi C anggota dari P. Nah, kalau kita punya A dikurangi C anggota dari P berdasarkan definisi, maka kita dapatkan A lebih dari C. Ya, berdasarkan definisi, tadi kan definisinya mengatakan jika A dikurangi B anggota bilangan real positif, maka A lebih dari B. Nah, sekarang tulisannya menjadi A dikurangi C anggota bilangan real positif, maka A lebih dari C. Ini untuk teorema 4A. Ya, jadi teorema 4A benar. Sekarang teorema 4B. Teorema 4B di sini kan tertulisnya A lebih dari B. Serupa dengan teorema 4A, maka kita dapatkan A min B anggota B atau A dikurangi B lebih dari 0. Kemudian kita jabarkan dari A dikurangi B lebih dari 0. Kalau kedua ruas kita tambahkan 0 kan tetap bentuknya menjadi A dikurangi B ditambah 0 lebih dari 0. Ya. Nah, di sini tertulis ada 0 ya di situ ya. Nah, 0 yang di sebelum tanda lebih dari itu dapat kita ubah menjadi A dikurangi B ditambah dalam kurung C dikurangi C. Ya. Jadi tidak mengubah maknanya ya, nilainya tetap. Nah, dari sini kita jabarkan menjadi A dikurangi B ditambah C dikurangi C lebih dari 0.
Sehingga kalau kita lanjutkan, kita kumpulkan yang tandanya sama yaitu bernilai positif, yaitu A ditambah C dikurangi B dikurangi C lebih dari 0. Di sini nilainya juga tidak berubah. Sehingga kita dapatkan A ditambah C dikurangi dalam kurung B ditambah C lebih dari 0. Nah, hal ini menunjukkan apa? Kalau kedua ruas kita tambahkan dengan dalam kurung B plus C, maka menjadi A ditambah C lebih dari B ditambah C. Jangan menggunakan ilmu pindah ruas. Jangan menggunakan ilmu pindah ruas. Jadi yang kita gunakan di sini adalah A ditambah C dikurangi dalam kurung B ditambah C. Ini ditambah dalam kurung B plus C lebih dari 0 ditambah dalam kurung B plus C. Sehingga ketika kita operasikan menjadi A ditambah C lebih dari B ditambah C. Sehingga teorema yang keempat B ini juga bernilai benar. Nah, sekarang ini sebelum kita lanjutkan ke teorema 4C, nanti kalian kerjakan tugas tambahan, yaitu buktikan bahwa negatif A dikali negatif B hasilnya adalah A dikali B. Ya, caranya serupa dengan ketika kita belajar membuktikan soal yang dulu, ada negatif 1 dikali A, apakah benar hasilnya adalah negatif A, ataukah negatif dari negatif A hasilnya adalah A, kemudian negatif 1 dikali negatif 1, apakah benar hasilnya adalah 1. Nah, itu silahkan ilmunya bisa dipakai. Kalian nanti buktikan bahwa negatif A dikali negatif B hasilnya adalah AB. Ya, silahkan nanti digunakan sebagai tugas tambahan dari 5. Jadi ini sudah ada 1 tugas, berarti nanti tinggal kalian tambah 4. Tapi karena nanti di akhir ini ada 1 tambahan lagi, berarti sudah ada 2 tugas yang Bu Eka tugaskan, ada 2 soal yang Bu Eka tugaskan, jadi kalian tinggal menambahkan minimal 3 soal lagi. Nah, sekarang yang C, kita perhatikan bahwa A lebih dari B. Artinya adalah A dikurangi B anggota P, atau A dikurangi B lebih dari 0. Nah, yang pertama itu tadi kan yang C kan ada 2. Ya, teorema 4C itu kan ada 2, di mana yang pertama C-nya lebih dari 0. Kalau C-nya lebih dari 0, maka C anggota dari P. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, A dikurangi B anggota P dan C juga anggota P. Sehingga kalau keduanya kita kalikan, yaitu C dikali dalam kurung A dikurangi B juga merupakan anggota dari juga merupakan anggota dari P. Kita gunakan aturan sifat tadi ya. Sehingga kalau kita jabarkan pakai aturan sifat distributif perkalian, ya, kita dapatkan apa? CA dikurangi CB anggota dari P. Atau boleh kita tulis menjadi CA dikurangi CB lebih dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan C dikali B, sehingga kita dapatkan CA lebih dari CB. Nah, sekarang kalau C-nya kurang dari 0, artinya apa? Negatif C lebih dari 0. Kalau C-nya kurang dari 0, maka negatif dari C itu lebih dari 0. Ya. Jangan gunakan ilmu perkalian ya di sini ya. Jangan gunakan ilmu perkalian negatif tandanya dibalik, bukan itu caranya ya. Bagaimana kita tahu kalau C-nya kurang dari 0 maka negatif C lebih dari 0? Perhatikan dari tulisan C kurang dari 0. Tulisan C kurang dari 0, maka kedua ruas kalian kurangi dengan C. Jadi ruas kiri tulisannya menjadi C dikurangi C, yang ruas kanan menjadi 0 dikurangi C. Tandanya masih tetap kurang dari ya. C dikurangi C menghasilkan 0, sehingga tertulis 0 kurang dari negatif C. 0 kurang dari negatif C.
Berarti yang kena tanda terbuka itu kan negatif C, yang kena tanda lancipnya adalah 0. Maka penulisannya dapat kita jadikan yang sebelahnya tadi, negatif C lebih dari 0. Itu ya caranya ya, bukan dikali negatif terus tandanya dibalik, ruwet nanti jadinya ya. Oke, kita lanjutkan pakai cara yang serupa dengan yang nomor 1. Teorema 4C bagian 1. Caranya sama, yaitu A dikurangi B anggota P dan negatif C anggota P. Maka kita dapatkan negatif C dikali A dikurangi B anggota dari P. Sehingga negatif C dikali A ditambah dengan C dikali B. Loh Bu, dari mana Bu kok jadinya C dikali B? Nah itu tadi kalian saya tugaskan untuk membuktikan negatif A dikali negatif B apakah benar hasilnya AB. Karena di sini ada negatif C dikali negatif B. Apakah benar hasilnya menjadi positif CB. Nah itu tugasnya tadi di situ sebenarnya ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Kita dapatkan sederhananya di sini adalah CB dikurangi CA lebih dari 0. Atau misalkan kalau mengikuti yang tulisan sebelumnya, negatif CA ditambah CB lebih dari 0. Supaya enak bacanya yang negatif nggak di depan, maka cuma dibalik urutannya tanpa mengubah tanda. Karena CB kan bernilai positif ya, jadi terusnya tetap CB. Nah itu kan negatif CA, sehingga kan menjadi pengurangan. Jadi CB dikurangi CA lebih dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan CA, sehingga ruas kiri menjadi CB lebih dari CA. Nah, berarti kan teorema 4C terbukti benar. Atau dapat kita tulis CA kurang dari CB. Jadi terbukti benar bahwa teorema 4C bernilai benar. Jadi itu tadi materi kita hari ini. Oke, ternyata belum Pak Eka lanjutkan untuk ini ya. Ternyata tugasnya nanti masih di pertemuan berikutnya. Jadi tadi masih ada satu tugas dari Bu Eka. Silahkan dipelajari terlebih dahulu ya. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Terus nanti kita adakan tanya jawab di grup WA. Oke, demikian penjelasan dari Bu Eka untuk materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.